SMP 4 kali bening, tetapi saya hanya mengirimkan 3 karena pertimbangan tidak banyak guru di sini. Kalau santan itu hanya 2, sehingga untuk penyusunan kerangka pembelajaran saya mengirimkan 3 orang, yaitu 1 guru Masana dari Eksa, kemudian yang non Eksa adalah Pak Ibu Cahyadi dan Pak Ismail dari Bahasa. Nah, tujuannya nanti setelah dari pelatihan ini Bapak Ibu guru yang bertiga ini memberikan pencerahan juga ataupun diseminasi kepada teman-teman guru yang lain. Itu harinya adalah tanggal 8 besok, SPPD sudah dibuat. Kemudian dana atau kontribusi yang adalah 200.000 setiap peserta. Akan informasi terakhir, ini kepala sekolah katanya ikut menjadi peserta juga, ya tidak masalah. Kemudian tanggal 8, tanggal 12 hari Senin, tanggal 14 hari Rabu, dan tanggal 17 September hari Sabtu. Itu pertemuan 1-2 itu paling tidak 1 produk. Pertemuan 3-4 yang keempat adalah praktek mengajar yang di presentasi untuk praktek mengajar dengan modul ajar tersebut. Ya, monggo kita misalnya sehat kita. Ya, saya lanjut. Yang itu pelatihan tidak masalah. Seperti sudah, waktunya pukul 8 sampai 14.30. Kemudian yang kedua adalah lomba guru dalam rangka HGN ataupun dalam rangka Cilebut PGRI. Nah, di situ ada lomba penelitian pendidikan, ada PTK untuk guru, PTS untuk kepala sekolah, ada survei pendidikan ataupun riset dan development RND, itu bisa nilainya nanti sama ya, setara dengan PTK ataupun PTS. Kemudian yang kedua best practice, nilainya 2. Jadi walaupun dilombakan kalah tapi sudah punya best practice, bisa diajukan untuk angka kredit, bisa juga nanti untuk kenaikan pangkat. Kemudian yang ketiga adalah lomba video pembelajaran. Jadi guru sudah mengajar di video bisa, atau media pembelajaran yang divideokan. Nah, kita kan sudah punya trackball ini ya, Alimendong, itu kan bisa diajukan juga. Jadi nanti saya tanya di, karena yang tahu kan hanya 20 sekolah, sementara sekolah yang 90 kan jumlah sekolah ada yang semua kita tinggal di sana. Nah, itu untuk mengawali, sehingga mohon untuk diikuti kegiatan di sekolah yang diperlukan. Kemudian untuk PTS itu untuk kelas 8-9, sehingga untuk kelas 7 itu boleh menyesuaikan. Artinya apa? Menyesuaikan kegiatan boleh, atau kelas 7 dikendalikan, yang penting tidak dilibur. Nah, sehingga untuk memudahkan ya kelas 7 ikut tindakan namanya ulangan hari. Saya kira itu. Karena itu Bapak Ibu untuk mengawali, sehingga monggo Pak Andi untuk diseminasi budaya positif, mewujudkan budaya positif di kelas dari ataupun di sekolah. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suarso atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Yang tadi sudah mendengarkan informasi dari Pak Kepala Sekolah. Kemudian ini saya ucapkan terima kasih secara pribadi kepada semua rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan staf karyawan
yang sudah bisa hadir kesempatan hari ini untuk mendengarkan atau istilahnya berbagi ilmu lah dengan saya. Saya seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya sedang mengikuti program guru penggerak dan insya Allah ilmunya sangat bagus sekali Bapak Ibu, memberikan pencerahan bagi kita semua yang mau mengikuti program tersebut. Monggo, ini sudah dibuka angkatan ke-8 ya Pak Heving ya. Kayaknya Pak Heving ini sedang bergerak mau mendaftar. Bapak Ibu guru yang lain silahkan. Banyak manfaatnya lah. Kalau manfaat secara ilmu jelas itu tidak bisa dipungkiri. Manfaat yang lain nanti bisa jadi yang belum sertifikasi tidak usah ikut sertifikasi. Kalau sudah lulus PPG, sudah lulus guru penggerak ini otomatis lulus PPG gitu. Mungkin Pak Ali atau siapa lagi yang belum ya? Bu Novit Pak Heving gitu. Tapi Pak Heving saya dengar apa? Mau daftar sekolah ya Pak? Ya saya doakan lolos juga. Amin. Oke, sebelum dimulai Oke, judulnya membangun budaya positif di sekolah, di kelas. Tapi ini secara ilmu, dan ini ilmu psikologi lah istilahnya seperti itu. Bisa diterapkan juga di rumah. Kita kan punya anak-anak di rumah ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah hampir dewasa ya. Insya Allah bisa diterapkan. Tidak hanya di sekolah saja. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah? Di sini ada kata-kata budaya, ada kata-kata positif. Karena bisa juga budaya itu dibangun dengan negatif, ada budaya-budaya yang bersifat negatif gitu. Sebelum dimulai, jadi pada saat mengikuti pelatihan ini saya merasa, oh itu saya banget gitu. Saya tanya Bapak Ibu dulu ya, bisa dijawab secara keras atau dengan bisa di dalam hati juga tidak masalah. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pusat bisa? Apakah memberi hukuman positif ini ya, membaca, membersihkan sekolah, itu juga bisa membuat anak-anak jadi meningkat kedisiplinannya. Karena kita kok sekolah malah terus dihukum, hukumannya sih orang push up tapi sing bermanfaat lah gitu. Itu kan kalau pikirnya seperti itu. Awalnya saya cerita saya saja lah. Awalnya saya hobi menghukum karena mungkin saya dulu anak tentara sering lihat seperti itu, jadi biasa seperti itu. Tapi ternyata bagaimana Bapak Ibu? Apakah memberi penghargaan juga bisa meningkatkan motivasi anak belajar? Dengan kita memberi hadiah jor-joran seperti itu, anak-anak apakah jadi tambah semangat sekolahnya, tambah belajarnya? Belum, kalau jor-jorannya tidak. Ibaratnya banyak hadiah gitulah berarti ya. Ya, ternyata semua itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau secara jangka pendek kelihatan yang tadinya tidak disiplin jadi disiplin, tidak taat peraturan jadi taat seperti ya. Semua itu hanya dalam jangka pendek ternyata. Kalau dalam jangka panjang dia di benaknya itu malah kita jadi merusak fitrah dia. Seharusnya dia bisa menemukan, nanti ada bahasa keyakinan diri bahwa jadi manusia ya harusnya seperti ini. Namanya keyakinan universal, kebenaran universal. Kayak pakai helm. Kenapa kita harus pakai helm? Yang aman. Yang aman, biar tidak tangkap polisi. Sebenarnya harusnya biar tidak dihukum gitu ya. Sebenarnya harusnya keyakinannya itu biar kita selamat dan orang lain juga selamat seperti itu. Bukan karena kita takut hukum atau karena pokoknya bertemu polisi oleh hadiah gitu, itu juga tidak bisa. Makanya kemarin sambil diskusi dengan teman-teman kan, begitu saya dengar memberi hadiah itu tidak boleh, apalagi menghukum gitu. Karena salah satunya seperti itu, ada efek jangka pendek
Dan yang ditakutkan lagi ada efek jangka panjangnya. Nah, dasar teorinya seperti apa kok bisa seperti itu? Coba Bapak Ibu kalau mau berpasangan genggam apa tulisan di sinilah ya. Apa silahkan. Terus perintahnya keyakinan diri itu sangat bermanfaat atau berharga bagi kita. Jangan sampai dilepas diberikan ke orang lain. Teman sebelahnya itu tugasnya merayu bagaimana caranya terserah, ini dibuka terus diberikan. Kira-kira Bapak Ibu yang memegang sesuatu yang berharga ini akan membukanya atau tidak? Tidak mau. Kalau misalnya dipaksa diamang-amang, awas kok wis ramah lu kalau nyong. Kayak maksane barangan kakinya kulit panganan dijaluk ya be. Karena betul duit ya. Secara teori itu namanya teori kontrol diri. Nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong dijawab ini. Apakah itu ilusi? Ilusi itu tidak akan terjadi ya. Hanya bayangan kita saja gitu. Tidak terjadi tapi kita membayangkan terjadi. Ataukah itu kontrol? Kontrol itu maksudnya kita bisa melaksanakannya. Yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Kita bisa tidak ngatur murid sesuai keinginan kita? Bisa. Bu Vita tidak. Dalam hal tertentu bisa. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Dengan kritik itu bisa menguatkan. Itu ilusi apa itu sebuah kontrol yang bisa dilakukan? Kemudian yang ketiga, semua penguatan yang bersifat positif ya efektif dan bermanfaat. Kalau kita beri penguatan selama dia positif dan efektif, dia akan bermanfaat. Iya, bermanfaat. Oke, jawabannya belum nanti ya. Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tergantung. Ya punya Orang tua, misalnya saya boleh maksa, saya tidak bisa. Berhak. dalam hal-hal tertentu kudu tangi Ya. memaksa. Tapi ternyata menurut teori ilmu dari psikolog sudah hasil penelitian ya. Nah kalau dipaksa ya orang puasa Pak. Ya. Tangi terus. Tapi ternyata dia melakukan itu bukan karena paksaan kita. Karena apa? Karena guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga ilusi. Penguatan positif yang efektif memberi hadiah, memberi apa? Lewat ujian, bagus, pintar kamu itu juga hanya ilusi. Bahwa orang biasa memilih hak untuk memaksa juga ilusi. Nah, kemarin jadi selantisme akhirnya juara kelawar Pak. Ada sini milu SSB, saya realnya. Benar, jadi dari ada sebenarnya saya nggak bisa. Oke. Tidak bisa kontrol. Tapi kenapa dia melakukan seperti yang kita inginkan? Jawabannya akan ada di berikutnya. Sebenarnya ada dua teori, ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah sekarang yang lebih dikedepankan itu paradigmanya berubah dari stimulus respon. Stimulus respon itu ya contohnya seperti tadi, orang lain bisa mengontrol saya hanya bisa melakukan itu karena suruh orang lain. Itu teori satunya. Nah, teori yang dikembangkan di dunia pendidikan sekarang adalah teori kontrol itu. Perbedaannya itu kanan kiri ya. Seperti yang sudah sampaikan tadi, dan yang terakhir yang paling penting, kalau itu yang pertama teori respon stimulus itu kalau si anak manut perintah kita kan berarti saya menang, dia kalah, dia manut sama kita ya. Itu teori yang satu lah. Teori yang satunya lagi yang coba dirubah di kurikulum Merdeka ini adalah semua menang. Si murid mengikuti perintah saya juga, saya menang, muridnya juga menang. Maksudnya apa? Maksudnya dia
memiliki keyakinan bahwa dia harus melakukan itu adalah suatu kebenaran. Nah, bagaimana membangun kebenaran itu sebagai sebuah keyakinan dalam diri sang murid, itulah yang namanya membangun budaya positif di sekolah. Jadi nanti, nah bahasanya terakhir nanti merdeka. Makanya kenapa disebut kurikulum merdeka ya, nanti endingnya mau seperti itu. Endingnya maksudnya jor pelawor orang mati. Jor pelawor, bukan jor pelawor mungkin ya. Ya gimana bro? Tetap bertanggung jawabnya anak itu kan nantinya akan memiliki pilihan. Ya. Jadi membantu saya dari gini, saya mau Ya, masukkan jalan jauh tapi harus ada. Saya kalau sudah beda berarti tanggung jawab saya harus dan ketika memilih itu juga enjoy, kita menikmati pilihan apa yang dipilih. Ya, oke. Berarti zakat jelas dihilangkan ya Pak? Oh, enggak boleh. Sudah. Itu hukuman namanya itu. Kita sudah sepakat ya, enggak ada hukuman. Orang kena domei. Salah. No. Ya, tuh memang itu jor pelawor ya. Ya itu saya bingung sendiri. Saya masalahkan diri sendiri lah seperti itu. Dan tadi masih ada titik temunya berikutnya. Hal seperti ini harus sampai ke anak. Ya nanti aku tahu. Karena lama-lama tahu gitu Pak. Sebenarnya disiplin itu kan ceritanya muridnya Aristoteles dan Plato itu dia punya murid yang rajin belajar, muridnya dikatakan disiplin gitu. Jadi disiplin itu artinya mau belajar aslinya, belajar untuk jadi lebih baik. Dan pada perkembangan selanjutnya disiplin itu dikatakan hanya kalau patuh pada peraturan. Padahal nanti peraturan dengan kesepakatan, dengan keyakinan itu beda. Kalau kita masih bicara peraturan berarti masih di level yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi nanti itu kita melakukan sesuatu itu karena mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebijakan yang universal. Semua orang yakin, seorang penjahat pun tahu bahwa itu baik itu sebenarnya, tapi dia tidak bijak. Nah, berpijak ke berikutnya, tangga berikutnya adalah motivasi. Ada teori motivasi itu ada 3. Yang pertama eksternal semua itu ya. Ada 2, eksternal dan ada internal. Eksternalnya ada 2 macam. Saya melakukan sesuatu itu karena saya menghindari agar saya tidak dihukum. Pertanyaan yang sering muncul itu, apa yang akan terjadi di benak orangnya itu yang dia sampai dia taat terhadap peraturan itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Saya akan dihukum kan gitu. Nah, dia biar tidak dihukum, dia yang mematuhi. Tapi kan alasannya atau motivasinya karena takut hukuman gitu. Kemudian yang kedua, motivasinya itu karena mendapatkan imbalan gitu. Dia melakukan itu karena punya pengharapan kalau kita kan sering bagi hadiah itu ya. Kalau lomba-lomba sih ya, jenenge lomba ya pengen hadiah gitu ya. Yang masih kemarin saya tanyakan pas itu bagi uang pas ada lulusan itu atau akhir semester itu yang ranking 1, 2, 3 nilai tertinggi kita beri hadiah gitu ya. Dalam pikiran anak itu jangan-jangan dia pikirannya sinau sing sregep ben kok juara siji oleh duit gitu. Sih mungkin ada anak yang berpikiran seperti itu ya. Ada apa? Tidak saya kayaknya ada ya. Tapi pikiran yang lebih jelek lagi apa? Imbas yang lebih jelek lagi itu pada anak yang percuma sinau juara paling paling si Avalia, si Fadil, si Soraya, kemudian si siapa gitu. Percuma harus saya sinau biasa baik nih. Penting lolos. Tapi yang orang nggak diorang itu. Penting munggah. Ya gitu. Ya. Nah yang ketiga adalah ini motivasi yang paling jadi sumber penyelesaian masalah semua yang ada di dalam dunia pendidikan ini adalah membangkitkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Nah ini tugas mulia kita selaku
Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah ataupun di sekolah ya, saya mohon saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Nah ini motivasi yang terbaik adalah motivasi yang dari dalam diri sendiri. Tapi itu tugas berat, tugas yang sangat apa ya, kalau bayangan saya apa? Terlalu awal-awal gitu lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, sebagai gambaran, Ki Hajar Dewantara sudah dari dulu itu menyampaikan ketika itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk pemerintah diri sendiri, sadar sendiri untuk melakukan apa yang jadi kewajiban, tanggung jawab, kesenangan, tapi jangan kesenangan yang melenakan, tetap ada batasan itu. Nah, kemudian untuk step berikutnya, yang tadi sudah pertama sudah teori kontrol, teori motivasi, kemudian ada teori kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang tengah itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya makan, pakai baju, pakai punya rumah, punya sepatu. Itu kalau di sekolah kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu anak jam kedua selesai, pindah ke jam ketiga itu kan, wah pada kesana itu ya lagi memenuhi kebutuhan dasar gitu. Sedikitnya wis paru-paru gitu. Lagi makan ya, makan dihabiskan dulu gitu. Saya banyak belajar dari Pak Is lah, banyak senyum sama anak gitu. Kemudian dulu saya tukang mendelik sekarang ya. Ternyata itu tidak betul. Lagi makannya anak-anak dipersilahkan untuk ya dihabiskan dulu, bisa terjadi buang apa di tengah selesaikan lah. Syukur-syukur kita bisa mengkondisikan dia sudah sarapan dari rumah, sehingga jam ketiga itu biasanya yang paling kacau kan. Jam ketiga itu sudah lapar Pak, bukan jam ke-8 Pak, jadi jam ketiga. Gitu. Kemudian ada yang lain, yang keempat di sekeliling itu yang kadang-kadang masih hidden, tidak terlihat. Dia akan terlihat kalau kita melakukan nanti ada step yang terakhir. Apa itu? Yang pertama dia butuh kasih sayang, pasti diterima. Dia ada penguasaan terhadap sesuatu, dia butuh eksistensi diri. Saya mau berkuasa terhadap sesuatu gitu. Kemudian yang keempat kebebasan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan. Jadi keempat ini yang kelihatannya tidak terlihat, tapi justru sangat mempengaruhi di kehidupan murid-murid agar dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, istilahnya memunculkan motivasi internalnya. Kadang-kadang ya sekarang kita mulai berlatih lah berarti. Tadi sudah mulai bilang ya istilahnya garis di otak kita bahwa anak harus nurut kepada orang tua, kepada guru lah. Sekarang kita mulai merubah itu jadi bocah kok kayak gue apa dia gitu. Tugas kita adalah menyesuaikan tersebut. Misalnya nanti ada kasus apa itu ya perlu kita dalami. Oh ternyata dia penguasaannya belum terpenuhi, atau dia dalam hal itu tidak merasa bebas, atau dia tidak merasa senang dan sebagainya. Tugas kita membuat dia merasa bebas, merasa senang, mendapat kasih sayang, dan dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan atau mampu melakukan sesuatu. Nah ini secara kecil-kecilan saya sudah melakukan apa ya istilahnya survei ya, kuesioner lah, anak-anak isi. Kalau Bapak Ibu berkenan isi silakan itu analisa kuesioner kebutuhan dasar kelas 9A yang sudah selesai baru kelas 9A. Dari yang berangkat cuma 26, hari ini yang berangkat 26. Kalau biru itu laki-laki, kalau merah perempuan ya. Ternyata anak-anak itu yang masih membutuhkan kasih sayang itu cukup dominan ya. Ada 5 anak perempuan laki-laki. Ya ini saya tanda tanya yang butuh kasih sayang malah laki-laki, perempuannya lebih sedikit. Kemudian ada kekuasaan. Nah ini kok malah terbalik, perempuannya yang mau berkuasa. Gitu. Kalau saya juga kayaknya perempuan di sini memang lebih dominan ya, lebih. Kemudian yang ketiga kebebasan, imbang kalau bebas. Kemudian kesenangan yang butuh senang itu bocah mana.
Ini itu bisa jadi bahan masukan juga kalau kita merencanakan pembelajaran. Nah, kemudian berpijak dari itu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mengapa kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak? Mengapa harus datang tempat waktu? Jawabannya itu ya karena itu memang nilai-nilai kebaikan. Jangan dipaksa. Udah apa? Tapi dihukum loh. Nanti saya hadiah loh atau kita ancam dan sebagainya. Itu nanti tidak menimbulkan motivasi intrinsik bagi mereka. Tugas kita menanamkan dengan pembiasaan dan suri tauladan sehingga dia melaksanakan itu setiap hari, jadi biasa, kemudian jadi budaya. Nah, sebenarnya dalam mendukung budaya positif itu yang pertama ya diawali dari peraturan kelas dulu. Kalau kita bicara di kelas ya, di sekolah atau di rumah gitu ya. Yang pertama harus ada peraturan dulu. Peraturan itu kan dibuat sepihak ya. Si anak atau si murid dia tidak mendapat hak untuk merancang peraturan itu. Tapi kalau kita suatu saat sudah beralih pindah tempat ke level yang lebih atas, yaitu keyakinan kelas. Saya lihat di kelas 7 juga ada ya, ada beberapa keyakinan kelas. Di kelas 9, 8 juga. Di kelas mana itu saya lihat ada tulisan keyakinan kelas. Tapi isinya antara keyakinan dan peraturan juga berbeda. Jadi ada bedanya ya. Nah, dari peraturan berubah jadi keyakinan, nanti akan menimbulkan lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan rumah yang positif, sehingga nanti akan menimbulkan budaya positif. Nah, kira-kira mana ini yang keyakinan, mana yang peraturan Bapak Ibu? Apa? Ini ada dua contoh sebenarnya. Saya mau nyontoh apa yang kelas 7 apa ya? Kelas Bunur apa salah ya Bu? Saya kelas Buyun ya. Ada tulisan keyakinan kami yakin 1, 2, 3. Masih peraturan. Kalau yang sebelah kanan ada tulisan kesepakatan kelas. Ini masih berupa peraturan apa sudah jadi keyakinan Bapak Ibu menurut panjenengan? Keyakinan. Yang sebelah kiri lah itu masih peraturan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam itu masih peraturan atau kesepakatan lah ya. Tapi kalau keyakinan itu sebuah niatan untuk menjadi mewujudkan nilai-nilai universal kebaikan, saling menyayangi, saling memberi semangat, peduli pada sesama itu. Nah, selanjutnya perbedaan berikutnya seperti yang ditampilkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu seperti bukan peraturan lagi ya, itu sebuah kesepakatan, sebuah himbauan, tapi sebenarnya itu belum di level yang paling tinggi, itu masih sebuah peraturan. Dia akan berubah jadi keyakinan kelas jika sudah kalimatnya itu sudah muncul dari anak-anak, itu sudah muncul, kita harus bertanggung jawab dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau ada peraturan, ada keyakinan itu kan biasanya muncul ada hukuman, ada konsekuensi dan sebagainya. Ini beberapa hal yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau sampai mencatat 100 kali itu berarti sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu juga sebuah hukuman. Kemudian push up karena tidak memakai masker, juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sebuah konsekuensi. Mulai timbul perbedaan ya, Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran, itu konsekuensi juga. Dan murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh nyeker lah, berarti kalimat yang tepat. Itu sebuah hukuman. Dia lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK.
Nah, itu konsekuensi beda dengan yang tadi di atas. Kalau tidak kontekstual dengan kejadiannya berarti dia sebuah hukuman. Tapi kalau dia sesuai dengan konteksnya itu sebuah konsekuensi. Jadi ada yang tanggung jawab. Ya, konsekuensi itu hubungannya dengan tanggung jawab. Kemudian konsekuensi itu timbul dari dia sendiri, bukan karena kita yang menyuruh. Seperti ini perbedaannya. Yang paling penting adalah kalau hukuman itu nanti dia menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, biasanya kan untuk sementara waktu saja. Dia sambil melaksanakan itu dia sambil berpikir ulang. Seperti itu. Dalam ilmu psikologi berikutnya, kalau kita memberikan hukuman, itu namanya identitas gagal. Kita gagal mewujudkan keyakinan dalam dirinya. Kita sedang membangun kegagalan bahwa dia itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh khalayak umum lah, seperti itu. Tapi kalau kita membangun konsekuensi, dan yang nanti yang terakhir yang paling bagus itu adalah namanya restitusi. Namanya kita sedang membangun identitas kesuksesan atau disiplin dalam dirinya sehingga dia timbul keyakinan dalam dirinya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kalau dalam kita mensikapi ada seorang anak atau murid kita melakukan sebuah bahasanya kalau kesalahan juga tapi kita coba hindari kalimat-kalimat kesalahan gitu ya. Misalnya anak tidak berangkat sekolah gitulah berapa hari. Coba yang pertama kita lakukan melakukan diskusi. Jangan terus tiba-tiba menghukum lah, seperti itu bahasanya. Kita ajak dialog kenapa dan sebagainya. Mungkin dari dialog itu tadi kita muncullah dialog-dialog itulah yang diharapkan muncul dalam membangun budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti hal itu yang akan jadi core atau inti dari apa yang akan saya sampaikan. Nah, untuk membangun itu, Bapak Ibu juga perlu tahu step yang terakhir ini sebelum menuju ke restitusi. Yang pertama adalah ada 5 posisi kontrol. Kita kan tadi sudah sepakat ya, kita berubah dari teori respon stimulus menuju teori kontrol ya. Nah, kontrol itu sendiri juga ada 5 tingkatan Bapak Ibu. Monggo sambil dipikir-pikir Bapak Ibu di tingkatan yang mana gitu ya. Yang pertama yang warna merah ini Bapak Ibu. Kita jadi seorang penghukum. Ya tukang hukum lah istilahnya itu. Tapi itu sih walaupun jelek ya, tapi menurut saya kalau ada seseorang yang mau menghukum itu berarti dia peduli gitu lah. Dia perhatian seperti itu. Biasanya kalimatnya itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakitin, menyindir. Terus dia berkata dunia, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, kamu akan saya ini kan. Itu dia sebagai seorang penghukum. Walaupun ada peraturan, tapi guru itu jadi seorang penghukum statusnya. Nah, ini yang tidak disarankan, apalagi sampai membentak, menyalahkan, apalagi sampai ke fisik ya. Kalau sangat tidak dianjurkan lah untuk dilaksanakan atau harus kita hindari. Kemudian kalau kita hukum muridnya itu biasanya lama-lama dia akan kayak orang minum obat itu, antibiotik lama-lama dosisnya tinggi. Dihukum ringan pertamanya, nanti dia kita melanggar lagi, dihukum lagi dan sebagainya. Sehingga akhirnya lama-lama dia bebel, tidak mempan dihukum karena terlalu banyak hukuman yang sudah diperoleh. Atau dampaknya dia akan mengulangi kesalahannya. Nah, di level atasnya sebagai penghukum dia adalah jadi orang yang membuat si siswa itu atau anak itu menjadi merasa bersalah. Biasanya gurunya itu suka berceramah, kemudian mengatakan
seharusnya kamu kan begini. Seharusnya kamu ini berangkatnya awal. Seharusnya pakai dasi. Jadi si anak cuma timbul rasa bersalah saja. Dari situ mungkin anak cenderung untuk membuat beribu macam alasan gitu, Pak. Biasanya dia berkata, maafkan saya Pak, ya saya besok tidak akan saya ulangi lagi, seperti itu kan. Nah, berarti kita hanya berstatus sebagai membuat rasa bersalah. Kalau kita sudah tidak menghukum lagi, tapi dua ini juga bisa dibuat jadi kombinasi. Pertama mungkin, kamu kok tidak pakai sepatu hitam, misalnya seperti itu ya. Kita tahu peraturannya seperti itu. Dia merasa bersalah, nah terus kita jadi penghukum juga karena kamu tidak memakai sepatu hitam, kamu saya berhukuman seperti ini. Nah, itu namanya kita jadi double, bisa jadi seorang penghukum dan bisa jadi membuat rasa bersalah. Nah, dua hal ini atau dua posisi kontrol ini yang masuk ke dalam identitas yang gagal. Diharapkan kita tidak jadi seperti dua itu lagi, yang kita tidak jadi penghukum dan tidak jadi seorang membuat merasa bersalah. Lantas kita harus jadi seperti apa? Minimal yang pertama bisa jadi, atau yang posisi kontrol yang ketiga bisa jadi seorang teman, menimbulkan kesadaran dalam dirinya. Biasanya kita bisa lakukan dengan berkata, ayolah lakukan ini demi Bapak, biar Pak Guru tidak dihukum sama Pak Kepala. Biasanya bahasanya seperti itu, biar Pak Guru tidak malu ke orang tua kalian, seperti itu. Itu posisinya sudah sebagai seorang teman. PR-nya digarap ini jadi ini kok orang bermainan, orang tuane, pokoknya begini orang percuma Pak Guru lain pulang kok pada orang juga biasanya bahasanya seperti itu. Kemudian murid nanti akan merasa nyaman, merasa dihargai, tapi ada banyak negatifnya juga. Yang pertama, murid jadi tergantung. Jadi kalau di sini mungkin jadi apa ya? Penggerungan. Jadi caper anaknya ya. Jadi bahasanya kalau itu nemplok terus apa-apa ngomong gitu. Tidak perlu, padahal itu tidak begitu perlu. Itu maksud kalau ada anak seperti itu berarti dia seperti yang dituliskan di sini, dampak yang terjadi pada murid karena kita jadi temannya adalah dia muridnya itu jadi lemah, tidak mandiri dan sangat tergantung kepada guru yang jadi temannya dia gitu. Seperti itu. Nah, seharusnya kita minimal yang sebelum jadi yang terbaik adalah sebagai seorang pemantau. Tugasnya menghitung dan mengukur dengan standar berupa keyakinan universal tadi, atau minimal peraturan sekolah atau keyakinan kelas lah seperti ini ya. Apa peraturannya? Apa keyakinan kelasnya? Seharusnya kita bagaimana hidup bersama-sama? Kita diskusi dengan murid, ngobrol, kemudian meminta murid untuk menyesuaikan diri. Ayo silahkan disesuaikan. Kita mengingatkan lah, ayo berangkat basic, ayo cepat, ayo tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Itu kita sebagai pemantau, jangan sampai kalian melanggar peraturan ya. Itu tugas sebagai seorang pemantau. Istilahnya hanya menanyakan saja gitu. Tapi yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Manajer itu artinya ya bukan terus apa kita yang ngatur gitu. Kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Kalau tadi sebagai seorang pemantau itu kan kita hanya mengingatkan saja, aturnya begini, kamu begini, ayo bagaimana harusnya gitu. Harusnya PR-nya dikerjakan, kamu kerjakan apa tidak? Itu berarti seorang pemantau. Kemudian kalau seorang manajer, dia biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung kepada poin yang dia si murid atau si anak itu tidak laksanakan, tapi dia memancing saja dulu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Setelah anak cerita banyak, coba bangun kepercayaan diri mereka, kemudian meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia pergaulan. Sadarkan mereka bahwa keyakinan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian bertanya bagaimanakah caranya
supaya kamu bisa memperbaiki hal-hal ini. Seperti itu adalah sebuah step sehingga anak bisa menguasai dirinya dan bisa melaksanakan perbaikan pada dirinya sendiri. Diharapkan di sebuah sekolah atau di sebuah rumah tangga, di keluarga, orang tuanya, bapak ibu gurunya itu adalah sebagai seorang manajer yang bisa membangun kesepakatan, keyakinan di rumah atau di kelas atau di sekolah bersama muridnya. Seperti itu. Biasanya kalau kita diskusi ya, ngobrol dengan anak kita atau dengan murid kita, beberapa pertanyaan sering muncul. Kalau pertanyaan atau pernyataan itu seperti ini, berarti status kita masih di posisi kontrol gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama saja penghukum ya, membuat bersalah. Penghukum sebenarnya biasanya bersamaan. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak, dari teman. Kalau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, berarti itu dia pemantau. Biasanya di anak PAUD ya seperti itu. Ya kalau manajer itu sudah mengajak berpikir bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai seorang manajer. Nah, langkah terakhir untuk kita melakukan sebuah perbaikan kepada anak didik kita atau kepada anak kandung kita agar dia sesuai dengan yang diharapkan, dalam arti ini kita sudah meyakini keyakinan itu yang universal ada dalam diri kita. Kita pengen anak kita seperti itu, pengen sholat, pengen mandi, pengen ngaji, itu kan kebenaran nilai-nilai yang universal. Tapi anak kita tidak mau karena dia belum meyakini gitu. Nah, tugas kita adalah membawa pikiran mereka untuk ke arah keyakinan yang sama dengan keyakinan seluruh umat manusia di dunia ini, dengan kata-kata yang sebaik mungkin. Nah, langkahnya namanya segitiga restitusi. Bentuknya segitiga sebenarnya sama seperti lingkaran ya, sebuah siklus. Mau dimulai dari manapun bisa. Saya bantu membaca yang sebelah kanan atas itu menanyakan keyakinan. Biasanya itu dianggap sebagai yang terakhir, tapi bisa juga dari awal. Kemudian yang bawah menstabilkan identitas. Kemudian yang kiri atas itu validasi kebutuhan. Dari yang bawah dulu mungkin biasanya karena dari fondasi adalah menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaannya itu atau pernyataannya saat kita diskusi itu kita menyampaikan bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Orang apa kemudian dong juga kayak gue, biasanya kayak gitu. Orang kotok sing wis tau minggat setengah sekolahan. Orang kotok sing wis tau udut seperti itu kan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nanti kalau sudah stabil identitasnya, bisa lanjut ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, silahkan disampaikan alasannya apa. Dan berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Dan yang terakhir baru setelah dia curhat, keluarkan semua apa yang ada dalam unek-uneknya dia, alasannya apa, kemudian kamu butuh apa. Terakhir kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Seperti itu. Makanya seperti itu. Lebih jelasnya lagi seperti ini, Pak. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Menstabilkan identitas, bisa guru itu berkata untuk membuat anaknya merasa gagal karena menjadi positif terhadap dirinya. Maksudnya untuk dia bangkit dari keterpurukan. Dia kan kalau sudah dicap salah, dia merasa izin atau tidak percaya diri atau apa sebagainya. Nah, tugas guru adalah menstabilkan agar dia tambah positif. Caranya bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah ada dirimu sendiri, efeknya sangat bagus sekali pada anak-anak Bapak Ibu. Saya berani ngomong karena sudah melaksanakan begitu dapat pengetahuan seperti ini, terus saya mentertawakan diri saya itu sebenarnya kayak benar itu. Coba praktekkan, sudah beberapa anak yang saya butuhkan, terutama kalau dia kelas 9B langsung saya ajak ngobrol lah istilahnya, bukan terus dihukum atau bagaimana, walaupun pertamanya mereka merasa dihukum anjing ya. Biasanya kalau dipanggil saya kan seperti itu. Kemudian kalau validasi kebutuhan adalah membantu siswa mengenali kebutuhan apa yang mereka perlukan gitu. Seperti yang tadi ada 4 kebutuhan yang di 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi yang mana, agar dia bisa power, freedom, love, bilang survivalnya terpenuhi. Apa kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok sekolah? Kemudian yang terakhir keyakinan adalah apa yang perlu kamu yakini agar kamu tidak bisa agar kamu bisa berbuat seperti yang diharapkan orang banyak atau tidak mengulangi kesalahan itu. Itu namanya sedang meyakinkan si anak agar dia menunjukkan nilai-nilai kebaikan universal tersebut. Itu Bapak Ibu. Di sela-sela dialog dengan anak-anak tersebut, jika mereka kadang-kadang kita menemukan anak yang bisa ngobrol angel banget gitu ya. Terus mungkin kadang-kadang kalau dia tergantung dan golongan siswa yang introvert atau kayak si Amir itu namanya apa? Inklusi ya, berkebutuhan khusus, kita kan perlu teknik wawancara khusus, kita mungkin belum ada yang ikut pelatihan atau apa gitu. Jadi ya kita ya semampunya lah ya. Sebenarnya menangani Amin dan beberapa orang yang introvert itu kan juga perlu hal khusus. Kalau di kelas 9B itu ada Tiangga apa ya? Tiangga itu kalau diajak ngobrol itu angel. Tiangga sama Rizal. Angel banget tuh. Belum terbuka, mungkin karena saya menanyanya di depan. Syaratnya itu harus berdua saja. Kalau dengan perempuan itu ya angel. Hanya kalau ada perempuan saya biasanya pasrahkan ke Bondor putih. Mungkin karena kalau gendernya sama jadi lebih terbuka. Kita perlu tips. Kalau dia stuck tidak mau ngobrol, tidak mau cerita, ada intervensi 30 menit namanya. Kita bisa menanyakan, memancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini agar dia bisa menjawab itu. Tapi jangan kita menggiring jawabannya ke arah yang itu, ke arah yang kita inginkan. Nanti dia tidak. Jangan sekali-kali ngomong, oh pasti kamu situ mau begini ya. Nah, yang terakhir itu tadi saya ngobrol sama Salman Al-Farisi itu hari Senin itu, dia katanya jelang-jelang ke kali bening sama Homsa tidak sekolah gitu ya. Kenapa? Ya saya biarkan dia ngobrol sendiri ngomong. Kalau si Salman kan terbuka tadi dia lepas ceritanya. Jangan sampai kita, kamu kemarin ke kali bening ya, PSan ya, apalagi sampai, ayo ngaku PSan ya, ayo kita nah itu jangan sampai keluar. Kita pengen jawabannya seperti yang ada dalam pikiran kita. Biarkan dia menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya dia. Cukup kita tanya saja, kamu melakukan apa? Jam segitu kamu kemana? Terus apa? Nah, terus habis itu ngapain lagi? Nah, paling seperti itu. Jangan sampai kita mengarahkan ke sebuah jawaban yang spesifik gitu. Ini cerita saya sama Oven. Mungkin kalau mau lihat lengkapnya ada di YouTube itu, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like dan komen. Itu saya ngobrol sama Robin kan lama tidak berangkat ya, sejak persiapan lomba sampai kemah sampai hari berikutnya juga tidak berangkat. Ternyata setelah cerita malam Idul agak lama, saya izin sama apa ya, pelajaran siapa saya lupa. Ya hampir 2 jam pelajaran di sini. Pak Ali ini ya, Pak Ali itu. Jadi kalau izin saya
ternyata dia keluar apa? Dia tidak ada masalah apa sebenarnya, cuma dia tidak pede saja. Dia merasa saya tidak dibutuhkan di sekolah ini, saya merasa tidak dibutuhkan di kelas ini. Terus saya merasa apa? Akhirnya keluar semua. Ini rahasia, jadi tidak boleh disampaikan. Itu kan saya tidak detail lagi, hanya contoh saja. Akhirnya dia keluar semua, kemudian dia timbul keyakinan bau. Ternyata dia itu memang benar-benar kesiangan bangunnya. Ya, dan ibunya sudah tidak mau membangunkan, terus dijor, sebenarnya sudah. Akhirnya saya beri keyakinan, beri caranya dan orang Rainan turunnya gasik lah. Tapi saya masalahnya sampai jatuh, tapi saya nggak bisa tidur Pak. Nah, terus saya keberi aja. Tapi kau tahu kemudian saya mau beli pakai bahasa Jawa sama, mau campur-campur lah. Saya enaknya apa? Nyamannya dia gitu. Akhirnya keluarku saya pernah Pak bangun gasik. Karena saya tidurnya juga gasik. Nah kapan pas tidur gasik itu? Pas saya paginya ikut poli, terus dibisik katanya sama Pak Rizal sampai kesel banget. Akhirnya sampai rumah makan terus tidur. Dia bangun gasik. Nah berarti kamu karena gimana caranya baca tidur gasik? Ya saya buat capek seharian itu Mas. Ya sudah bagus. Tapi jangan lupa nanti minta orang tuanya untuk dibangun. Akhirnya dia kan membangun keyakinan diri bahwa saya harus capek, saya harus tidur gasik gitu. Dan saya minta tolong orang tuanya, dia juga bilang ke ibunya, maknya sudah tidur gasik, ibu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lancar terus, tidak pernah absen. Semoga memang benar-benar dia sudah mendapat keyakinan diri untuk jadi lebih baik. Oke, itu kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu, untuk membangun sebuah disiplin positif baik di rumah, di kelas ataupun di sekolah, itu adalah ada pemahaman kita sebagai orang yang lebih dewasa bahwa kontrol diri pada seseorang itu adalah yang menentukannya dirinya sendiri. Kita hanya bisa mempengaruhi atau membuat dia mempunyai keyakinan, kesadaran bahwa nilai-nilai universal itu adalah sebuah hal yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan monggo. Dari saya cukup sekian. Saya harap sih nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas atau di apa itu, terutama para wali kelas gitu ya. Paling tidak ya praktek ke anaknya sendiri. Saya sih sudah coba praktek tapi ke anak itu malah lebih apa ya, lebih susah. Bayangannya harusnya lebih gampang gitu, tapi lebih susah ke anak sendiri. Iya, ke anak saya gitu. Tapi enak dengan orang lain. Tapi saya juga belum menemukan kenapa kok begitu ya. Kalau ke anak-anak sekolah ini, ke murid-murid saya sudah berapa, Salman, si Nevan itu juga pernah ngobrol sama saya. Terbuka, langsung mereka sangat terbuka lah, karena seperti itu. Tapi kalau kepada anak itu agak angel. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, ada yang belum jelas atau apa, silakan. Kalau saya tanya, kita sepakat ya tidak ada hukuman lagi. Setuju nggak? Ini Ya Pak Ali, silakan Pak Ali. ini saya kan ya sudah lama ibaratnya apa perkara apa diskusi sama anak itu kan saya sering memang Ya. terus kadang sampai anak itu Pak cerita aja Pak gitu. Itu dari kurikulum merdeka itu kaitannya dengan ini kan ya. Ya, Ini arahan guru itu kalau dibawa kemana anak itu. Kalau saya kan memang biasa ngobrol. Ya, Ada apa misalnya siapa yang agak siapa? Amin. Si Amin, ya saya kasih motivasi semangat Min, gitu Ya. Jalan-jalan, jajan sekira Min misalnya gitu loh. Diajak ngobrol ya. Terus kemarin ada anak mau ke bawah, sini, anak kan kaget, dikira mau hukum. Saya tanya, sama gitu, apa itu kan ya? Iya. Itu bagian dari itu. Iya, bisa Pak. Bisa, tapi kalau mau ke arah restitusi, Iya. itu berdua saja. Khusus dengan siapa gitu. Kalau dengan Amin khusus ngobrol di tempat yang
tutup itu nanti biar dia bebas mau curhat sampai keluar semua gitu. Kalau mau yang arang itu ya. nah, kalau di depan kalau ngobrol dengan anak-anak itu misalnya di depan kelas itu ya, itu bukan restitusi namanya, itu hanya pencerahan atau apa cerita biasa. Dia tidak akan menganggap itu sebagai sebuah, itu kan tidak buat saya, itu buat siapa itu. Saya merasa tidak gitu. Kalau kita ngobrol dua-duaan saja kan, itu tadi saya meyakinkan saya gitu, Pak. Ini ada yang tadi tujuannya berarti ke disiplin positif. Disiplin positif sama, semua arahnya ke disiplin positif. Saya tidak. Gitu. Apa namanya? Di kelas ya. Kalau yang sistemnya itu jujur, kita ada beberapa kasus-kasus sih kita bisa dua itu. Sebenarnya yang modelnya masih baik. Ya. Karena kita membelajar karena anak-anak ada kelas 7 ya, beberapa saat kelas 9 sudah mulai ada gitu ya untuk ya anak lebih baik itu. Kelas 7 sebenarnya untuk mengerjakan tugas. Itu kan model hampir separuh ya. Nah, itu apakah akhirnya itu kita panggil satu-satu atau kalau kelas kan tidak mungkin kayaknya semua ya. Itu ya sama Bu, makanya itu harus satu-satu. Iya, tidak bisa. Kalau klasikal itu hanya ibaratnya tadi itu memberitahuan saja. Kalau ini ke arah restitusi kan membangun keyakinan diri. Masing-masing anak mesti punya masalah sendiri-sendiri, tidak mungkin dia sama semua, jelas beda masalahnya. Tinggal kita nanti ya itu kembali ke arah itu, mungkin ada yang ngomong ngomongannya ibu yang ngobrol kalau, tapi itu salah satu tugas kita itu memahami karakteristik peserta didik itu satu-satu, tidak secara umum itu. Dari satu-satu itu yang khusus yang bermasalah atau Selama dia bermasalah wajar-wajar aja gimana Pak? Seperti teman-teman yang lain juga PR rajin. semua anak itu berhak untuk mendapatkan ini restitusi. Kalau dia sudah rajin ya harus ditingkatkan lagi gitu Pak. Selama ini kan iya kesadaran diri, dia mesti punya kekurangan gitu. Tidak mungkin. Tugas kita itu membangun dia menjadi orang yang ya tidak mungkin sempurna sih ya, tapi ya ke arah kesempurnaan gitu. Tapi kan ada hubungan sama punishment ya. Ya, reward dan punishment. Reward ya. Ya. Jadi kalau muji itu nggak kamu rajin perlu ditingkatkan, itu masuknya itu apa Pak? Sama tadi itu namanya reward juga. Reward juga ya. Si kemarin saya pada pertanyaan juga banyak, nah itu sudah nggak boleh juga memuji-muji mengatakan yang coba dikurangi gitu lah istilahnya. Tapi kayak model Amin kalau dipuji kan mungkin kalau yang punya ilusi lah itu saya mungkin seperti itu ya. Ya kan levelnya secara perkembangan psikologis masih di ya, kurang ya. seperti anak mungkin dia kalau diukur umur otak apanya dia masih anak TK atau anak SD kelas 1 beda ya, itu mungkin ada arah itu. Jadi kalau mau membangun kesadaran anaknya satu persatu tidak bisa bareng-bareng namanya pemaksaan. Kita harus gali masalahnya, kamu apa sih kok tidak mengerjakan. Jadi kalau kita tidak bersama-sama ya berat memang, karena wali kelas saja juga repot, apalagi guru mata pelajaran ya tidak. Cuma kalau kita bersama-sama ambil satu lah, saya ambil satu gitu, nanti insya Allah akan berubah gitu, berubah semua. Insya Allah seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Mimpin, siswa yang bermasalah itu kita pendekatan personal. Nah ini untuk siswa yang berprestasi, tetapi tidak bisa diberikan reward dan sebagainya. Ini untuk yang berprestasi itu menanganinya dikelola bagaimana yang berprestasi. Ya, tidak itu jadi pertanyaan besar juga bagi semua yang pertama kali mendengar ya, seperti saya juga di awalnya. Tapi setelah tahu bahwa memberikan penghargaan itu juga ternyata banyak madorotnya, banyak kekurangannya. Kalau saya baca di modulnya itu ada hasil penelitian itu bahkan produktivitas di sebuah perusahaan itu menurun justru karena perusahaan itu memberikan reward kepada pekerjanya yang berhasil mencapai target gitu lah, seperti itu. Kalau ada target nanti dapat bonus,
Tapi begitu bonusnya hilang, langsung produktivitasnya anjlok. Jauh. Itu kan efeknya jelek secara jangka panjang. Nah, kepada anak-anak yang berprestasi itu ya berikan keyakinan pada diri mereka bahwa dengan mencapai atau mewujudkan nilai-nilai kebaikan itu berarti dia sudah sukses menjadi seorang yang merdeka. Mungkin sih itu masih terlalu iya, bahasanya orangnya udah terlalu tinggi ya. Nah, itu bisa langkah pertamanya dengan tidak membiasakan dulu, tidak perlu ada reward dan membangun itu ya kita praktekkan setelah kita ya kemarin caranya langkah awal saya kalau ya membuat isu dulu. Jadi ngawain dia orang ibu apa iya loh, kita kan pada bimbang, pada ragu. Akhirnya saya tidak ragu sendirian, ternyata bonus sudah mulai bingung sekarang ya. Pak Hebi sudah jelas bingung. Semua bingung, ketika lama-lama oh ya sebenarnya yang bocah ya belum sinau ya karena karpet dewek. Insya Allah dia akan sukses kalau dia sinau karena kalau bahasa saya di rumah kan. Besok kalau naik jilid, ngajinya apa bacanya tak berikan sepatu. Akhirnya kalau ini nggak keluar dia nggak mau belajar, nggak mau apa. Padahal pada saat itu kita lagi tekor misalnya nggak punya. Tapi kalau dia sudah timbul motivasi dirinya, nanti dimanapun dia, kapanpun dia pasti akan belajar, akan melakukan yang seperti kita ini, seperti itu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Sebagai refleksi terakhir, bisa dijawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Apakah ada hal baru yang mengubah paradigma saya? Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Kedua, apakah ada yang muncul tentang disiplin dan motivasi diri? Apakah peran among seperti apakah? Posisi kontrol mana yang akan Bapak Ibu terapkan pada buah hati kita di rumah dan anak didik kita di sekolah ini? Saya akan menjadi seperti apa? Semoga Bapak Ibu bisa dikesapi sendiri-sendiri. Saya doakan Bapak Ibu bisa jadi orang tua yang apa ya? Anak-anak yang soleh, orang tua yang ya soleh juga bagi anaknya di rumah dan bagi anak didik kita di sekolah. Bapak Ibu guru TU, Bapak Ibu guru. Usul Ibu, pas ini Bu hari ini juga Bapak Ibu guru di sini, jangan terus mau di TU di guru, tetap guru karena semua yang sekolah ini ya guru. Terus seperti itu. Semoga kita diberi kesehatan, bisa diberi hidayah, karunia rahmat sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi, sekolah ini jadi lebih baik lagi, anak-anak bisa jadi seperti apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf hanya salahnya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ustaz. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan definisi tentang budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Satu hal yang saya garis bawahi adalah bahwa kurikulum merdeka itu bukan berarti semaunya, bukan berarti jor-joran. Di situ sudah dirumuskan dari para ahli regulasi aturan-aturan yang sudah sifatnya universal. Jadi itu namanya kebenaran universal, sehingga anak-anak ataupun lingkungan sekolah diajak berpikir bagaimana kalau melanggar dari regulasi ataupun aturan yang ada di kurikulum merdeka. Diajak berpikir, dan itu pembelajaran kurikulum merdeka adalah diferensiasi yang ada. Jadi memang penanganan adalah kepada individu, ya. Sehingga sampai tadi yang namanya budaya positif itu muncul dari yang paling bagus motivasi intrinsik. Saya kira itu mohon, jadi mohon untuk
awal mulanya kurikulum merdeka ya merdeka, mengajarnya semaunya gitu. Berarti bukan kurikulum yang betul adalah kurikulum merdeka sudah disusun sebaik mungkin, ya kita ikuti, ya, kita laksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah masing-masing, sesuai dengan kondisi itu yang tadi disebut diferensiasi ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari kita semua, pasti ya bermanfaat. Bisa nanti mencari literasi kaitan dengan budaya positif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu.